Jejak Islam di Pulau Bangka kali ini mengulas tentang perkembangan agama Islam di Pulau Bangka yang cukup pesat mulai dari abad 18, 19, 20 hingga sekarang. Masifnya perkembangan penyebaran agama Islam saat ini, diantaranya karena banyaknya organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah menyiarkan Islam. Sekolah Islam semakin menjamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran Islam sangat beragam hingga saat ini. Selain melalui ormas Islam, sekolah Islam, para pendakwah, dan lainnya. Namun ada perbedaan dalam hal para kalangan pengikut bila dibandingkan antara saat ini dengan pada zaman pemerintahan Belanda. Di era zaman pemerintahan di Belanda, cukup banyak orang Tionghoa yang masuk Islam atau dikenal dengan sebutan mu'alaf. Pada saat ini perkembangan Islam di Pulau Bangka seperti diibaratkan hanya pada orang pribumi atau Melayu, sedangkan di kalangan Tionghoa sepertinya terhambat. Pada masa saat ini kita melihat kan perkembangan Islam itu begitu pesat karena banyak berdiri ya organisasi-organisasi Islam yang gerakannya memang mengarah ke gerakan dakwah. Ada Nahdlatul Ulama kan, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada Persis ya, Persatuan Islam. Nah, pengorganisasian Islam itu baik dalam kegiatan ibadah, dalam kegiatan muamalah ya, itu sudah lebih baik lagi. Nah, karena sudah terorganisir dengan baik ya pola dakwah dan penyebaran Islam di Bangka. Cuma ada ada kekurangannya ya. Islam itu banyak berkembang hanya di orang-orang pribumi dan orang-orang Melayu. Nah, pada diri orang-orang Tionghoa itu terhambat perkembangannya. Nah, berbeda pada masa kolonial. Pada masa kolonial itu banyak sekali mualaf. Jadi orang Tionghoa yang masuk Islam. Sekarang ini banyak orang Tionghoa itu justru masuk agama Buddha, agama Kristen, atau agama Katolik. Nah, untuk Islam sepertinya terhambat. Jadi orang-orang Tionghoa itu yang masuk Islam itu banyak di kalangan pribumi Islam itu dengan di Melayu saja. Nah, padahal pada masa pertengahan abad 19 banyak sekali mualaf-mualaf itu. Jadi orang-orang Tionghoa yang bekerja di pertambangan ya, di parit-parit timah itu yang masuk Islam. Itu terbukti kan, pasukan Depati Amir yang berperang melawan Belanda itu seperti Raman, Aim, Bangkit, itu adalah para mualaf. Jadi orang-orang Tionghoa yang masuk Islam, yang kemudian bersama Amir mengajak orang-orang Tionghoa yang lain masuk Islam dan berperang melawan Belanda.